Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 2. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Ya berkati aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku, Allahku cemas. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk membunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan ke Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan, para raja yang duduk di atas takhta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain, sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan membinasakan mereka,
tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini, kita akan kembali bagaimana murka Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, bangsa kepunyaan Allah, umat Allah yang dikasihinya. Namun karena perbuatan mereka harus mengalami penghukuman daripada Tuhan Allah. Hari kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema, yaitu melekat erat dengan Tuhan. Sekali lagi, melekat erat dengan Tuhan. Dalam pembacaan perenungan kita hari ini, Allah berfirman kepada Yeremia, memberikan sebuah perumpamaan bagaimana sebuah ikat pinggang ketika dikenakan kepada pinggang seseorang, maka dia akan melekat dengan baik dan akan terpakai dengan baik sampai waktu yang lama. Namun Bapak Ibu, di sini Allah menjelaskan kepada Yeremia bagaimana kehidupan bangsa Israel yang dahulunya melekat kepada Allah dan mereka mengalami pertolongan Allah, mengalami berkat bahkan anugerah yang melimpah daripada Allah. Namun ketika mereka meninggalkan Allah, mereka menjadi seperti sebuah ikat pinggang yang disembunyikan di antara batu-batu yang ada di sungai Efrat, dan lama-kelamaan mereka terus tergenang dan mengalami suatu pemudaran. Kalau dikatakan bahwa ikat pinggang yang disembunyikan itu menjadi lapuk. Allah berfirman kepada Yeremia, "Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air." Allah berkata kepada Yeremia, "Pergilah, belilah ikat pinggang dan pakaikan di pinggangmu, dan jangan sekalipun mencelupkannya ke dalam air." Tujuannya Bapak Ibu supaya ikat pinggang itu tetap terjaga kekualitasannya, bahkan kenyamanannya, dan menjadi kualitas yang baik yang senantiasa bisa dipakai senantiasa. Namun ketika ikat pinggang itu sudah disembunyikan di antara bebatuan dan selalu terkena air, maka akan menjadi lapuk. Sekali katakan ayatnya yang ke-6, "Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun." Ikat pinggang berguna untuk dipakaikan di ikat pinggang untuk menahan beban yang ada dalam tubuh, yaitu celana yang kita pakai, bahkan hal-hal yang lain yang boleh akan kita gantungkan di antara pinggang kita boleh disangga dengan baik jikalau ikat pinggang itu dalam kualitas yang baik. Namun ketika ikat pinggang itu sudah lapuk, maka tidak ada artinya lagi diikatkan di pinggang kita. Demikianlah kehidupan bangsa Israel diumpamakan oleh Allah. Jelas dikatakan Bapak Ibu di ayatnya yang ke-11, "Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar." Bangsa Israel diumpamakan oleh Allah menjadi seperti sebuah ikat pinggang, dan ketika ikat pinggang itu dikenakan ke hal yang tepat, ke pinggang yang tepat, maka ikat pinggang itu akan berguna, akan ternama, akan menjadi suatu benda yang baik untuk digunakan dan memiliki arti yang luar biasa. Namun ketika benda itu tidak berada dalam ikat pinggang dan tercelup ke dalam sebuah air, maka ikat pinggang itu akan mengalami sebuah kelapukan dan tidak memiliki arti. Bangsa Israel ketika bersama dengan Allah, anugerah itu begitu besar melimpah. Namun mereka tidak mendengarkan perkataan Allah. Mereka pergi memilih meninggalkan Allah, tercebur kepada sebuah dosa, dan mereka mengalami sebuah kelapukan
sehingga Allah menghukum mereka, menghajar mereka. Oleh karena itu, Bapak Saudara terkasih, firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk senantiasa kita melekat erat dengan Tuhan. Sebagaimana ikat pinggang, ketika melekat erat kepada sebuah pinggang dan tidak tercelup kepada sebuah air, ikat pinggang itu akan terjaga kualitasnya dan akan senantiasa boleh dapat dipergunakan. Namun ketika sudah lepas daripada pinggang itu, maka dia akan tidak mengalami suatu hal yang dapat menjadikan dia menjadi suatu yang ternama, yang menjadi terpuji dan terhormat bagi Allah. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi karena perbuatan yang tidak mengenakan hati Tuhan, membuat mereka menjadi sebuah bangsa atau umat buangan yang telah dibuang oleh Allah. Maukah kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, menjadi seperti bangsa Israel? Firman Tuhan mengajak kita adalah umat pilihan Allah. Tapi jangan selalu senantiasa berkata bahwa saya adalah umat pilihan Allah, namun hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan seperti menjadi ikat pinggang yang sudah lapuk. Tapi tetaplah pertahankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa terus disebut menjadi umat Allah dan menjadi umat ternama, bahkan terpuji dan terhormat bagi Allah. Solusinya adalah tetap mendengarkan perkataan Allah, yaitu senantiasa melekat kepada Allah. Ketika kita sudah meninggalkan Allah, maka keberdosaan akan senantiasa menghampiri hidup kita, membuat kita jauh daripada Allah. Tapi ketika kita berada dan lekat kepada Allah, maka kita semakin diberkati, dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu senantiasa melekat kepada Allah, maka kita akan dimampukan untuk boleh menjadi umat pilihannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami senantiasa melekat kepada Allah. Apapun situasi yang boleh kami alami, sehingga kami menjadi seperti sebuah ikat pinggang yang senantiasa terikat kepada sebuah pinggang dan memiliki arti, sehingga kami menjadi semakin umat yang terpuji, yang senantiasa boleh memuliakan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, menjadi kerinduan kami. Dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.